움직이지 마. 원투. 이 씨발 그 새끼들이 왜 싸이? 쳐봐. 천천히 좀 들어가세요. Setelah Shi-eun pergi, Bum-sok langsung bertanya pada pria itu, apakah ia menyembunyikan masalah ini pada ayahnya. Dikarenakan pria tersebut adalah tangan kanan ayahnya Bum-sok, pria itu pun tak bisa merahasiakan masalah ini, dan ayah Bum-sok sudah mengetahuinya. Di luar kantor, Shi-eun melihat Yong-ji sedang berdiri sendirian. Ia pun menghampirinya, lalu menanyakan keadaan Yong-ji dan yang lainnya. Sedangkan di sisi Bum-sok, si pria tadi menutup semua jendela ruangan mereka, dan ternyata Gil-soo juga berada di sana. Pria tersebut pun meminta Bum-sok menghajar Gil-soo sekarang juga, dan menganggap Gil-soo adalah karung pasir. Ia juga mempraktekkan tinjuannya pada Bum-sok. 움직이지 마. 원투. 이 씨발 그 새끼들이 왜 싸이? 쳐봐. Namun Bum-sok benar-benar tak kuasa memukul. Ia pun pergi dengan perasaan kesal pada dirinya sendiri. Setelah itu, Shi-eun dan Yong-ji pada akhirnya menjenguk keadaan Suho di rumah sakit. Mereka juga menceritakan hebatnya diri mereka saat mengalahkan geng Gil-soo dan tertawa bersama-sama. 김길수는 구속가지고 다 내준다고 하더라고. 아, 둘이 개 잘 어울리네. 야, 그냥 Setelah semua itu berakhir, Shi-eun kembali tanpa ekspresi, dengan bajunya yang kusut dan kotor. Ia melangkahkan kakinya untuk pulang. Karena tak bisa pulang begitu saja, akhirnya Shi-eun kembali ke rumah sakit untuk menemui Suho dan Yong-ji. Ia membawakan banyak makanan termasuk makanan yang Suho suka. Di sini juga, Suho nampak aneh dengan emosi Shi-eun. Cara Shi-eun menatap, berbicara dan bersikap benar-benar berbeda, dan membuat Suho merinding sebagai teman sekelasnya. Bahkan Shi-eun juga tersenyum saat ia melihat Suho dan Yong-ji makan makanan yang ia bawakan. 한 사람의 어른이고 또 Di sisi lain, seorang anggota dewan yang sibuk dihampiri oleh anaknya. Ia pun mengambil tongkat golfnya dan meminta anaknya itu untuk menyerahkan tubuhnya. Sang ayah pun berkata bahwa Bum-sok lemah dan tanpa harapan. Lalu ia pun memukulinya di sana. Keesokan harinya, saat Bum-sok berjalan menuju kelasnya, beberapa murid menghampirinya dan menanyakan kebenaran mengenai kabar bahwa Bum-sok, Suho, dan Shi-eun menangkap bos judi dan para pembuli. Bum-sok nampaknya kaget karena kabar cepat itu menyebar. Ia hanya mengiyakannya saja, dan tentu ini membuat kagum para murid tersebut. Setelah sampai di kelas juga, ia sedikit berinteraksi dengan Shi-eun. Shi-eun, yang sudah sedikit terbuka pada orang lain, juga meresponnya dengan baik. Setelah itu, ia melihat ke arah anak buah Yongbin. Mereka nampaknya hanya bisa diam dan tak mau berurusan lagi dengannya. Setelah istirahat, nampaknya mereka bertiga juga makan bersama. Mereka juga mengobrol mengenai kabar Yonggi yang sementara tinggal bersama nenek Suho. Katanya, Yonggi juga akan mulai bekerja paruh waktu nanti. Bum-sok juga mengajak mereka berdua main ke restoran saat weekend nanti. Pada awalnya, Shi-eun menolak, namun nampaknya ia akan ikut juga bersama mereka. Saat di rumah, setelah Bum-sok merapikan penampilannya, ia pun langsung stalking Instagram Suho. Ia nampaknya sedikit cemburu pada hubungan Suho dan Yonggi. Terlebih lagi, Yonggi benar-benar dekat dengan Suho, nenek Suho dan temannya Suho yaitu Shi-eun. Di sisi lain, Shi-eun sedang makan malam bersama ibunya. Nampaknya ada satu hal yang ingin Shi-eun sampaikan padanya. Namun pembicaraan mereka harus terpotong karena ibunya tiba-tiba mendapatkan panggilan dari pekerjaannya. 어째 커피는 가면서 마시자. 엄마. Sesuai rencana, mereka pun pergi bermain. Namun Suho malah mengajak Yonggi. Di sana, Bum-sok terus memperhatikan Yonggi. Ia benar-benar terlihat cemburu padanya, karena Suho malah lebih fokus pada Yonggi. Bahkan ketika Shi-eun sudah datang pun, ia malah menatap ke arah mereka semua. Ia malah merasa sendirian di tengah keramaian mereka. Setelah itu, mereka pun berkaraoke. Suho dan Yonggi nampaknya benar-benar menikmati waktu libur mereka. Shi-eun malah terlihat canggung dan tidak terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Sedangkan Bum-sok, ia terus merasa bosan dengan kehadiran Yonggi di antara mereka bertiga. Bum-sok akhirnya memilih untuk membeli minuman. Saat ia berjalan kembali ke ruangan karaoke mereka, Bum-sok nampaknya dikenali oleh beberapa orang. Bum-sok akhirnya bergegas meninggalkan mereka, namun orang-orang tersebut malah terus mengejarnya. Di sisi lain, Yonggi mengangkat telepon dari HP Bum-sok. Ia menanyakan ruangan mereka, dan Yonggi hampir saja memberitahu ruangannya. Jelas itu membuat Bum-sok kesal padanya.